Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Anda menyaksikan kabar khusus pidato Presiden RI dalam rangka penyampaian rancangan Undang-Undang APBN tahun anggaran 2026 beserta nota keuangan pada sidang paripurna DPR RI. Bersama saya Putri Windasari. Berikut selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, untuk pertama kalinya Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan pidato rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara APBN 2026 dan Nota Keuangan dalam sidang paripurna DPR RI hari ini. Sidang tahunan ini tentunya akan menjadi momentum penting, tidak hanya untuk mengetahui arah kebijakan fiskal tahun depan, tetapi juga sebagai tanda arah kepemimpinan fiskal Presiden ke-8 di tahun pertamanya menjabat sebagai kepala negara. Untuk membahasnya apa saja yang akan disampaikan Presiden, sudah hadir di studio TV One anggota Dewan Ekonomi Nasional Firman Hidayat. Selamat siang Mas Firman. Selamat siang Mbak. Sehat Mas? Sehat. Alhamdulillah. Kemudian juga ada ekonom Lucky Bayu Purnomo. Selamat siang Mas Lucky. Selamat Sehat siang. juga Mas Lucky. Selamat siang Putri, Mas. Baik, nah nanti juga akan bergabung bersama kami Dirjen Strategi Ekonomi dan Fiskal Febrio Nathan Kacaribu. Tapi sebelumnya kita saksikan dulu informasi yang satu ini. Dan kita juga melihat di ditampilkan layar kaca. Ya, seperti inilah situasi saat ini menjelang sidang paripurna dan juga sekaligus penyampaian pidato Presiden Prabowo mengenai RAPBN 2026 beserta nota keuangan dan juga dokumen pendukungnya. Karena dalam waktu beberapa saat lagi kita akan sama-sama mendengarkan seperti apa rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2026. Dari gedung DPR RI di Jakarta ini menjadi perhatian bangsa yang akan tertuju pada pidato ini dan akan menjadi arah kebijakan pembangunan, prioritas ekonomi dan juga strategi fiskal untuk 1 tahun ke depan. Siapa saja kira-kira peserta sidang yang sudah hadir pada siang hari ini? Kita sapa rekan Celia Alexandra di sana dan poin-poin apa saja yang nanti akan disampaikan dalam sidang paripurna ini. Celia, silakan. Dan juga pemirsa, memang benar kita sedang menunggu-nunggu. Ini adalah pidato pertama Presiden Prabowo Subianto dalam RAPBN 2026, termasuk juga nota keuangan yang menjadi target kebijakan fiskal pemerintah di tahun 2026 mendatang. Ada beberapa yang mungkin kita tunggu-tunggu yang menjadi asumsi dasar makroekonomi, termasuk juga melihat pertumbuhan ekonomi yang kita tahu sempat terkoreksi di angka 4,87, namun kita rebound kembali di kuartal kedua di 5,12%. Yang tadi juga sepertinya Presiden Prabowo menyampaikan optimismenya untuk pertumbuhan ekonomi di 2026. Tapi kalau berdasarkan dengan rapat kerja antara DPR yang juga sudah disetujui oleh pemerintah, dari pantauan kami memang rentang untuk pertumbuhan ekonominya nanti akan berkisar di angka 5,2% sampai dengan 5,8%. Kita akan lihat nantinya berapa tolak ukur target pemerintah di tahun 2026 untuk pertumbuhan ekonomi. Dan juga kita akan lihat bagaimana inflasi, pemirsa. Inflasi sekarang untuk di tahun 2025 ini cukup terjaga dan juga stabil di angka 2,5%, di mana kita lihat kebijakan moneter yang dilakukan oleh Bank Indonesia sudah menurunkan suku bunga 25 basis poin di tahun ini, dan juga yang mengatakan bahwa inflasi kita sempat terjaga dan juga kemungkinan nanti akan berada di angka 2,5%. Juga sama untuk nilai tukar yang mungkin akan terjaga di sekitar 16.000 sekian. Kita akan tahu pastinya nanti di nota keuangan yang akan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Kita juga akan menyoroti mengenai lifting minyak yang memang dari tahun 2008 ini sempat tidak pernah mencapai APBN, ataupun kalau kita bisa ketahui di 2025 ini untuk lifting minyak kita ini sekitar 605.000 per barel.
Namun di tahun 2025 ini kabar baik yang disampaikan oleh Menteri SDM bahwa kita berhasil mencapai target di 608.000 per barel. Ini juga menjadi salah satu acuan apakah nantinya akan diperbesar lagi di tahun 2026 mendatang. Mengenai ketegangan pemirsa, kita lihat bahwa ketegangan ini bukan berasal dari Trump saja, Trumpnomics saja, tetapi juga ketegangan di Timur Tengah ini juga jadi perhatian sehingga minyak dunia yang sempat naik di angka 75 per barel US per barel ini juga jadi perhatian karena sebelumnya pemerintah cuma hanya bisa mentolerir di angka 82 per barel yang memang ini sesuai dengan target APBN. Apakah nantinya harga minyak dunia ini akan menjadi perhatian khusus di APBN kali ini mengingat juga ketegangan di Timur Tengah? Ini masih mungkin saja terus terjadi di tahun 2026 mendatang. Kita tahu ketidakstabilan dunia ini juga bisa jadi menjadi perhatian dari Presiden Prabowo Subianto beserta juga dengan Menteri Keuangan Bendahara Negara untuk bagaimana menyusun APBN kita di 2026 sehingga walaupun nantinya terjadi ketidakpastian global, kita bisa menghadapi itu dengan baik dan juga pertumbuhan ekonomi kita akan terus rebound dan juga terus tumbuh berada di zona ekspansi di tahun 2026 mendatang dan juga mencapai dengan target Presiden Prabowo Subianto yang memang diprediksi di tahun 2029 akan masuk ke 8%. Kita juga akan menyoroti banyak hal pemirsa di hari ini, termasuk juga tadi di pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto, ia sempat menyampaikan bagaimana Indonesia ini berhasil menaikkan target investasi kita dari tahun sebelumnya. Ini naik sekitar 13,6% atau di 942 triliun rupiah dan juga ketahanan pangan di 4 juta saat ini. Kita juga akan lihat bagaimana nantinya sorotan-sorotan dari nota keuangan 2026 mendatang. Putri, kami masih terus memantau di sini bagaimana kemudian nanti pidato Presiden Prabowo Subianto. Saya kembalikan ke Anda. Baik, terima kasih Celia Alexandra. Pertanyaan Anda langsung saya lemparkan kepada Mas Luki mungkin ya. Tadi soal harga minyak apakah nanti juga menjadi salah satu sorotan utama dalam penyampaian RAPBN 2026? Pertama, kalau kita lihat postur APBN tentu ada dua komponen. Komponen pentingnya itu adalah harga minyak dunia, kemudian dolar. Nah, jadi nanti minyak dunia saya kira akan menjadi concern ya. Karena kita menjadi negara net importer dan kita juga basis negara ini kan adalah resource base. Ya, negara berpenghasilan, salah satu kontribusinya adalah sumber daya alam gitu. Jadi ini akan menjadi sangat penting untuk melihat ya fundamental baik itu postur keuangan, investasi makro dan mikro untuk ke depan. Oke, selain mungkin minyak, sorotan-sorotan utama lainnya mungkin apa yang nanti akan dibahas atau disampaikan nih di sidang kali ini? Pertama kalau kita lihat ya dari pidato ada sebutan wong cilik iso gemuyu. Nah, jadi Pak Presiden menyampaikan itu menjelaskan bahwa sebenarnya pada saat nota keuangan kemudian kerangkanya juga ingin disiarkan gitu ya. Bapak Presiden saya kira melihat ini sebagai sebuah antusiasme ya untuk mendorong kinerja fundamental ekonomi dan makna itu tadi makna bahwa ya kira-kira rakyat kecil, kemudian masyarakat itu ikut bergembira. Betul. Nah, jadi dengan kata lain, sasarannya saya kira masuk kepada grassroots yang paling fundamental. Maka dari itu kita lihat programnya hampir rata-rata program yang sangat fundamental. Makan bergizi gratis, sekolah rakyat gratis, kemudian kesehatan, kemudian kita lihat lagi Koperasi Merah Putih yang mayoritas itu menjadi motor penggerak ekonomi. Jadi fokusnya lebih ke SDM begitu ya, mungkin perkiraannya begitu karena hampir kurang lebih 10 bulan berjalan ini begitu. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya atau di era sebelumnya yang fokusnya lebih ke infrastruktur, berarti postur dari RAPBN 2026 ini akan jauh berbeda dengan postur sebelumnya. Saya kira ini berbeda sih mungkin belum tentu berbeda, tapi ini transformasi karena kan saya kira setiap presiden punya gagasan yang tematik. Ya, kalau kita lihat ada Bapak Pembangunan, kemudian ada infrastruktur dan sebagainya ya. Jadi itu tematik. Nah, sekarang menyasarnya adalah menyasar kepada sumber daya manusia. Ya, mengapa demikian? Karena mayoritas program-program itu program-program yang hampir orientasinya kepada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Nah, inilah transformasi yang dimaksud agar infrastruktur juga bukan berarti dibedakan, tapi saya kira ini
carry over yang bisa di blended kepada SDM gitu. Oke, baik. Saya mau ke Pak Firman. Pak Firman, bagaimana kalau pemirsa ingin tahu proses penyusunan APBN, RAPBN 2026 ini seperti apa sih Pak? Siapa saja yang dilibatkan di dalamnya? Ya, jadi mungkin banyak yang belum tahu ya kalau penyusunan APBN 2026 itu sebenarnya prosesnya sudah berlangsung sejak setahun sebelumnya, bahkan lebih dari itu gitu kan. Biasanya APBN itu disusun bersama-sama sebelumnya dengan Bappenas dan Kementerian Keuangan dan diawali dari apa yang kita sebut sebagai dokumen rencana kerja pemerintah. Nah ini biasanya Bappenas yang menyusun dan di dalam proses ini tentu melibatkan pemerintah pusat, kementerian lembaga, tetapi dalam prosesnya juga bottom up. Jadi kita mengenal adanya musyawarah perencanaan pembangunan yang mulai dari level desa, kecamatan, kabupaten kota hingga provinsi dan kemudian ada level nasionalnya. Ini kemudian didesainlah rencana kerja pemerintah setahun ke depan dalam 2026. Nah, dari rencana kerja pemerintah yang sudah disusun bottom up kemudian bersama KLKL, kemudian keuangan menyusunlah anggarannya yang kemudian jadilah yang kemudian APBN ini. Nah, proses ini sebenarnya melibatkan banyak masyarakat. APBN sendiri kan kemudian dibahas oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), sehingga prosesnya saya kira cukup inklusif ya, melibatkan banyak partisipasi dari publik dan masyarakat. Oke, berarti sudah disusun bahkan saat program-program ini belum jalan juga, jangan-jangan ya begitu? Iya. Dari awal menjabat sudah disusun begitu. Lalu program prioritas apa saja Pak yang nanti akan disampaikan? Saya kira kalau program prioritasnya ini akan sejalan dengan apa yang selama ini Bapak Presiden sebutkan atau ya. Sudah berjalan saat ini. Dan ini bisa dibilang ini APBN pertama yang benar-benar disusun oleh pemerintahnya Pak Presiden Prabowo gitu kan. Jadi kita akan melihat porsi akan cukup besar belanja diarahkan ke program-program prioritasnya Pak Presiden seperti MBG, kemudian sekolah rakyat, SMA unggulan, dan juga nanti koperasi desa Merah Putih gitu ya. Saya kira ini akan menjadi fokus utama belanjanya nanti. Oke, di tengah situasi yang penuh ketidakpastian ya, tantangan global dan lain sebagainya, apakah nanti RAPBN 2026 yang akan disampaikan ini lebih realistiskah, fleksibelkah, optimis atau seperti apa nanti? Saya kira nanti kita akan lihat gitu ya, tapi kemungkinan ini pasti akan mencari keseimbangan ya antara memberikan optimisme tetapi juga terutama dalam memberikan dorongan terhadap pertumbuhan, tapi di saat yang bersama ini juga harus memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa fiskal ini akan cukup tahan menghadapi berbagai tantangan gitu kan. Oke. Saya kira yang paling penting tadi selain dari asumsi makronya, mungkin kita bisa lihat proyeksi dari sisi penerimaannya ya. Karena berbagai tantangan-tantangan yang kita hadapi sekarang, salah satu faktor yang menurut kami akan cukup berpengaruh adalah harga komoditas. Harga komoditas seperti batu bara, CPO, trennya akan sedikit melemah dan ini akan memberikan tantangan kepada sisi penerimaan kita. Gitu kan. Nah, langkah-langkah untuk bisa meningkatkan penerimaan di tengah harga komoditas yang turun ini saya kira menjadi penting. Kemudian baru setelah itu kita lihat komposisi belanjanya dan tentunya defisitnya ya. Saya kira ini pemerintah masih tetap akan menjalankan disiplin fiskalnya, menjaga defisitnya di bawah 3%, tetapi tetap bisa memberikan dorongan terhadap pertumbuhan, terutama saya kira fokus Pak Presiden bukan hanya pertumbuhan yang tinggi ya, tetapi yang inklusif dan merata dan berkelanjutan ke masyarakat-masyarakat terutama yang kelompok kecil. Oke, tadi disampaikan Mas Firman ya, menyeimbangkan antara program prioritas atau program ambisius begitu ya, dengan realitas ruang fiskal kita yang juga terbatas, tantangan global yang penuh dengan ketidakpastian. Ya. Menurut Anda harus realistiskah, fleksibelkah atau optimis menurut Anda? Harus seperti apa nih rancangan APBN kita ini? Ya, jadi kalau kita lihat, barangkali kita penggal dulu kalimat fiskal, ya, kemudian nanti kerangka dan ke depan itu seperti apa. Nah, kalau kita ambil makna daripada fiskal secara sederhana, pemerintah memiliki fungsi untuk mengatur pengeluaran dan pendapatan. Nah, manakah orientasi utama daripada persoalan tersebut ya, dengan keadaan ekonomi saat ini ya? Nah, menurut saya itu memang fokusnya harus pada pendapatan. Nah, pendapatan kemudian nanti baru akan sampai nanti kepada apa yang tadi kita ingin bahas, yaitu apakah ini realistis atau tidak.
Nah, keadaannya saat ini kalau kita lihat dalam berbagai macam instrumen, nah kita bisa mulai dari instrumen pasar modal misalkan. Iya. Nah, saat ini Indonesian Stock Exchange testing 8.000. Nah, itu kembali persis seperti 20 Oktober tahun lalu. Nah, 20 Oktober tahun lalu ketika masa di mana pelantikan, ya. Nah, artinya pasar itu menilai secara psikologis, kalau kita mau lihat murni secara pragmatis itu, pasar menaruh harapan bahwa ini barangkali belum akan realistis, tapi ini masuk dalam posisi yang jauh lebih terkendali, jauh lebih dapat dikendalikan, ya. Nah, itu karena apa? Karena pasar modal menjadi cermin yang paling pragmatis kalau kita lihat dengan adanya keadaan ekonomi saat ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, crude oil, kemudian ya kita lihat mulai dari 60 US dollar per barrel, testing 75 US dollar per barrel sampai 80. Nah, kita di dalam 10-15 tahun terakhir itu kita pernah mengalami crude oil sampai 147 US dollar per barrel sampai 28 US dollar per barrel, itu kita pernah mengalami. Dan itu terjadi di masa-masa 15 tahun terakhir. Artinya kita melewati keadaan itu. Yeah. Nah, kalau sekarang kita mau bypass ya persoalan pendapatan, berarti karena kita resource base dengan keadaan saat ini, artinya harga minyak, kemudian harga batu bara, CPO, komoditi lainnya itu menjadi tantangan tersendiri. Betul. Tantangan tersendiri karena kita net importer juga, net exporter juga. Nah, itulah yang perlu diseimbangkan agar pendapatan barulah nanti disburse ke pengeluaran. Nah, pengeluaran saya kira itu bisa sejauh ini saya melihat apakah realistis, saya lebih melihat optimis. Ini dapat dikendalikan, dapat dikendalikan dengan horizon waktu. Oke. Nah, ada juga yang menarik. Sebelumnya kan Pak Prabowo ini juga mengeluarkan Inpres ya, nomor 1 tahun 2025 soal efisiensi belanja yang ditargetkan 306,7 triliun. Nah, apakah nanti akan bisa sejalan begitu dengan RAPBN 2026? Nanti kita bahas lengkapnya pemirsa. Usai jeda berikut, kabar khusus masih akan kembali untuk Anda.